Halo Bapak Ibu semua, zaman sekarang mana ada yang gratis, tapi Prudential memberikan asuransi gratis kepada masyarakat Indonesia. Bapak Ibu tinggal download aplikasi Pulse, linknya ada di bawah ini. Zaman sekarang no tipu-tipu, Bapak Ibu boleh cek website resmi di Prudential, www.prudential.co.id. Untuk pertanyaan lebih lanjut, silakan tonton talk show berikut ini sampai habis. Halo teman-teman semua, Lina, Novi, Pak Asmi, gimana kabar? Halo. Hai Pak, hai semuanya. Nah, Kabar baik Pak, gimana dengan Bapak dan teman-teman? kabar saya Kabar saya baik juga. baik, Kabar saya baik, alhamdulillah sehat. luar biasa. Nah, teman-teman, saya kumpulkan teman-teman di sini ya, ada satu tujuan ya. Setahu saya teman-teman sudah bergerak di industri asuransi sudah lebih dari 7 tahun. Nah, banyak isu-isu yang kita dengar mengenai COVID-19 ya. Topik yang akan kita bahas cukup menarik kali ini ya. Dengar-dengar Prudential kasih santunan COVID gratis ya. Benar gak ya? Untuk Lina, benar Ya, gak Prudential benar, kasih Pak. santunan COVID? Benar ya. Ya, benar. Lalu Ya, informasi ini benar bisa dilihat di website Prudential juga, www.prudential.co.id. Nah, oke. Untuk pertanyaannya nih, saya mau tanya ke Pak Asmin dulu ya. Kita langsung masuk ya ke pertanyaan. Santunan Oke. tambahan 1 juta yang diberikan Prudential karena rawat inap diagnosanya COVID ditujukan ke siapa dan berlangsung sampai kapan saja ya? Ya, oke. Perlindungan COVID gratis ini Pak berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia dengan syarat usia minimal 17 tahun atau yang sudah memiliki KTP maksimal 60 tahun. Fasilitas yang diberikan uang santunan COVID per harinya 1 juta maksimal 30 hari yaitu 30 juta plus manfaat perlindungan personal accident 10 juta uang santunan berlaku 6 bulan ke depan. Khusus COVID ini ini manfaatnya akan diupdate per setiap bulannya. Harus ingat itu ya, karena Prudential kuncinya Prudential ini kan asuransi gratis. Jadi yang namanya asuransi gratis pasti ada budgetnya karena masyarakat tidak perlu mengeluarkan dana 1 sen pun, 1 rupiah pun. Gratis tis-tis 100% gratis. Jadi budget yang disediakan Prudential itu lebih kurang 20 miliar. Jadi selagi budget itu masih tersedia, secara otomatis pasti manfaat santunan COVID ini akan terus berjalan. Luar biasa ya, Prudential memberikan Ya. anggaran sebesar 20 miliar. Ya, besar sekali. Ya. Betul sekali Pak. Oke, seperti berikut saya mau tanya ke Novi. Apakah berlaku masa tunggu untuk santunan tunai tambahan 1 juta per hari? Prudential memberikan keringanan ke nasabah tidak perlu masa tunggu untuk konflik. Cuman ada beberapa ketentuan yang harus nasabah menaati. Contohnya ya, kayak pre-existing condition. Artinya nasabah atau warga negara yang daftar PROS ini jika ada pernah kontak langsung dengan siapapun baik OTP, ODP atau orang karantina atau yang pernah positif COVID, maka klaim ini tidak bisa di-cover. Oh, berarti maksudnya supaya saya lebih jelas, berarti orang yang sudah punya polis gratis Prudential ini sebelum dia memiliki, dia pernah kontak langsung dengan orang yang ODP, dengan orang yang karantina, lalu gara-gara itu kena COVID itu berarti tidak dibayarkan ya, Novi ya? Betul Pak. Oh. Berarti Prudential memberlakukan pre-existing condition dong di perlindungan tambahan manfaat rawat inap 1 juta per hari. Benar Pak, seperti yang Novi tadi sampaikan, kalau kita berkontak langsung dengan orang yang PDP, orang yang positif Corona, itu menjadi salah satu syarat tidak bisa klaim. Kemudian ada syarat yang lain, misalnya yang kedua, sudah pernah melakukan atau disaranin atau sedang menunggu hasil rapid test. Kemudian yang sudah pernah positif Corona pun, kalau seandainya kembali lagi ya, positif lagi Corona itu nggak bisa diklaim. Itu syarat pre-existing condition-nya.
Berarti memang kalau seandainya selama ini nggak ada kontak dengan orang positif COVID ataupun pengawasan karantina, lalu dia memiliki polis asuransi gratis ini, berarti bisa dong untuk perlindungan ke depannya? Ya, betul Pak. Yang penting sesuai dengan kriteria di dalam e-polis, kriteria untuk klaim COVID ini, dia tidak mengalami pre-existing condition seperti tadi, maka bisa diklaim. Oke, baik. Kalau gitu saya tujukan ke Novi lagi. Seandainya nih nasabah menjalani rawat inap dengan diagnosis terinfeksi positif COVID-19 mulai dari tanggal contoh 29 Juli nih sampai 10 Agustus. Ini promonya kan sampai tanggal 31 Juli saja. Nah, dan katanya perlindungannya dikasih 30 hari ke depan manfaatnya. Nah, maksudnya kalau nasabah ini kena COVID-nya di tanggal 29 Juli, apakah hanya sampai 31 Juli santunan harian 1 juta? Soalnya kita kasih contoh, dia rawat inap dan sudah terpenuhi kriteria. Dia rawat inap tanggal 29 Juli sampai 10 Agustus. Nah, untuk tanggal 1 Agustus sampai 10 Agustus itu apakah masih dapat santunan atau gimana? Bisa nggak dijelasin, Novi? Bisa, kalau nasabah contohnya dia kena COVID sejak tanggal 29, maka nasabah bisa selama masih rawat inap, nasabah bisa mengklaim santunan ini semaksimal 30 hari ke depan. Jadi andai kata dia masih di rumah sakit, belum pulang dan selama 30 hari, maka santunan itu dikasih full 30 hari. Tapi seandainya kalau dia rawat inap cuma 25 hari atau 20 hari, ya tetap santunan itu diberikan sekitar 20 hari atau 25 hari. Yang penting syaratnya ada maksimal 30 hari untuk nasabah, setiap nasabah. Itu aja sih. Oke. Berikut lagi saya tanya lagi ke Novi nih, contoh ya. Berdasarkan hasil tes, seandainya saya dinyatakan positif COVID nih, namun saya diminta dokter untuk melakukan isolasi diri di rumah tanpa rawat inap di rumah sakit. Ini kan bukan keinginan saya nih, dokter yang suruh nih. Padahal kan saya pinginnya di rumah sakit, tapi dokter yang suruh di rumah. Apakah saya masih dapat mengajukan klaim santunan COVID-19 ini? Kalau Novi? Tidak dapat, Pak. Tidak dapat ya. Ya, karena syaratnya harus rawat inap di rumah sakit. Oh begitu, baik. Kalau begitu saya mau tanya ke Lina ya. Seandainya saya punya 5 polis asuransi Prudential dan saya dinyatakan positif COVID-19 nih contoh. Apakah manfaat santunan harian diberikan per polis? Berarti kan tadi bilang 1 juta per hari nih. Kalau 5 polis berarti 5 juta dong per harinya. Gimana menurut Lina? Oh tidak Pak, kita kalau punya 5 polis pun yang bisa diklaim hanya 1 Pak. Kita berbagi lah ya ke orang lain karena biasanya kan ada limitnya untuk COVID ini yang asuransi gratis kan 20 miliar. Nah kalau kita sudah punya polis, otomatis kan kita juga bisa dapatkan manfaat rawat inapnya kan. Jadi yang free 1 juta ini ya walaupun ada 5 polis kita hanya bisa klaim 1. Oke. Sebenarnya cara mengajukan klaimnya itu seperti apa? Sangat mudah sekali sih Pak, sangat simpel. Jadi nasabah nggak perlu khawatir harus gimana gitu kan, simpel sekali. Jadi kalau nasabah udah divonis COVID, nggak perlu pikirin yang lain dulu, pikirin fokus ke kesembuhan dulu ya. Karena kalau udah divonis ya secara otomatis nggak bisa kemana-mana, dan nggak mungkin orang mau ketemu sama dia. Jadi fokus kesembuhan. Setelah sembuh, syarat pertama pada saat pengajuan klaim itu pertama surat pernyataan dari rumah sakit yang menyatakan dia vonis positif COVID, itu pertama. Terus yang kedua, dokumen yang harus disiapkan lagi simple, tinggal buka website Prudential, tinggal di download form untuk pengajuan klaim. Istilah kita namanya surat keterangan yang harus diisi dengan dokter. Itu semua tentang benar nggak dia divonis, karena kan Prudential nggak percaya vonis dari agent, jadi yang dipercaya vonis dari dokter, yaitu dari rumah sakit. Itu yang paling penting. Yang tadi saya katakan, biar memperkuat, boleh kok dilampirin yang dari segi sertifikatnya nasabah tadi. Secara otomatis kan saya udah tekankan dari awal,
pada saat pengajuan secara otomatis dapat sertifikat. Sertifikat itu untuk memperkuat boleh kok dilampirkan. Semudah itu. Itu cara pertama. Kalau cara kedua, contoh saya nggak tahu nih kayak gini repot downloadnya, saya nggak tahu yang namanya download di mana, buka website nggak tahu. Cara kedua simple, hubungi agent atau tenaga pemasar terdekat, atau di daerah ibu bapak kan pasti punya agent, datangin kantor minta bantuan. Kalaupun contoh repot juga nggak mau, simple kok, kita bisa bantu, karena nanti di akhir sesi ini kita siapkan nomor kontak yang bisa dihubungi. Walaupun ibu bapak di luar kota kayak di Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, sekarang semua era digital, jadi semuanya bisa kita bantu secara digital. Karena pernah kejadian ke nasabah saya di kota lain, nasabah di Pekanbaru, itu semua dokumen yang dibutuhkan saya hanya via email ke rumah sakit tersebut. Jadi rumah sakit tinggal print out, secara otomatis bisa diisi semua datanya. Jadi nggak perlu jadiin beban, jadiin pusing. Jadi fokus aja ke kesembuhan. Wah, berarti begitu mudah ya saat ini ya, hanya Betul. via email sudah bisa kita Betul. ajuin klaim ya. Karena juga physical distancing ya, nggak bisa dekat ya. Oke, Ya, berikut saya tanya ke Novi. Jika saya sudah memiliki polis free PA personal accident yang diberikan Prudential ya, apakah saya harus register ulang? Yang sebelum-sebelumnya kan saya sudah miliki, sudah daftar. Apakah bulan ini saya perlu daftar ulang atau gimana? Tidak Pak, karena PA ini berlaku selama 6 bulan. Jadi seandainya kita sudah register bulan ini, otomatis dia akan berlaku 6 bulan ke depan. Oh begitu ya. Oke, thank you. Saya mau tanya ke Lina nih. Prudential menggunakan acuan rapid test atau swab test sebagai hasil pendukung diagnosa COVID-19. Nah, seperti yang kita tahu, biasanya kalau di rumah sakit itu akan melakukan yang pertama itu rapid test ya. Kalau seandainya rapid test, rapid test itu ambil sampel darah. Nah, seandainya kalau sudah rapid test dan hasilnya positif, untuk lebih memastikan biasanya akan dilakukan swab test. Nah, swab test itu untuk cek yang lebih sensitif akan diambil lendir dari mulut dan hidung kita. Nah, kalau seandainya terjadi perbedaan dari hasil rapid test dan swab test, Prudential akan mengacu pada hasil swab test. Dan tentunya ada rekaman medis dan hasil pendukung yang lain yang digunakan untuk syarat klaim tersebut. Luar biasa. Thank you teman-teman. Terakhir saya ingin meminta dari pihak Novi, Asmi dan Lina ya, sebagai leadernya Prudential dan juga sudah berpengalaman, kasih dong closing statementnya ke para teman-teman kita yang lain, yang nasabah maupun yang belum nasabah ya. Karena ini kan benar-benar sebuah momentum, kesempatan yang diberikan Prudential ya, gratis lagi tanpa bayar ke masyarakat Indonesia ya. Kita mulai dari Novi dulu ya, bisa kasih closing statement untuk teman-teman kita. Saya berharap ya, kalau bisa ada nasabah yang minta bantuan atau minta solusi, kita beri yang terbaik lah untuk mereka. Dan pelayanan kita juga yang terbaik, usaha yang terbaik. Supaya walaupun tidak ada hasil crossing atau apa, supaya ke depan dimanapun mereka terbantu juga. Ya, yes, benar ya. Berarti tetap melayani walaupun bukan nasabah kita, ya kita membantu ya sebagai tenaga pemasar Prudential. Kalau Pak Asmi gimana? Kalau dari saya ya, ini untuk semua nasabah, semua masyarakat Indonesia yang udah tahu program ini gratis, jadi ya jangan ditunda-tunda lagi. Jadi secepatnya daftar, ini gratis loh. Jadi gratis aja nggak disuruh bayar aja susah, masa gratis nggak mau. Jadi secepatnya jangan tunda-tunda, selagi masih ada promo yang tadi saya tekankan, selagi budget promonya masih ada, yaitu 20 miliar. Kalau nggak ngerti, boleh kok, istilahnya nanti kita di channel ini kita akan siapkan kontak yang bisa dihubungi. Jadi Bapak, Ibu, siapapun silakan ditanya kalau memang perlu mau ditanyakan. Luar biasa. Berarti nanti kita di bawah ini ada nomor telepon ya dari Pak Asmi lah, Novi sama Lina ya. Bagi teman-teman yang ingin konsultasi, silakan ya. Ya. Silakan. Jadi contoh repot nih, gimana cara ininya mau nanya langsung,
kita udah kasih kok kontaknya. Jadi tinggal di WA ataupun di telepon, ayo silakan. Bayar nggak kira-kira Pak Asmi? Enggak, kita kasih gratis kok informasinya. Karena WhatsApp Prudential kasih gratis, kita minta bayar. Mantap, luar biasa pelayanannya. Oke, terakhir Lina, silakan kasih closing statement ke teman-teman kita. Ya, hai teman-teman, saran saya kita tetap ikutin protokol yang ada, tetap pakai masker, rajin cuci tangan, habis bepergian pulang ke rumah harus segera mandi dan ganti baju. Nah tentu yang paling utama itu stay healthy, jagalah kesehatan Anda, stay happy, dan jangan lupa segera daftarin diri Anda install PAS ya. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman jangan segan untuk menghubungi kami yang ada di sini. Nanti tertera di bawah keterangannya. Silakan kontak kami. Seperti kata Bang Asmi, free ya. Kita akan bantu melayani karena saya yakin Tuhan menghadirkan kita di dunia ini juga untuk membantu sesama. Jadi jangan lupa loh segera daftarin diri Anda di PAS bersama dengan keluarga Anda, teman-teman Anda, saudara Anda semua. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Pak Asmi, Lina, sama Novi atas kontribusi waktu dan ilmunya ya. Terima kasih, sampai jumpa. Oke, Bapak Ibu silakan subscribe. Terima kasih.